Kenal sama Kurama nggak? Atau yang lebih dikenal dengan rubah berekor 9. Si Kurama ini kan punya teman yang totalnya itu ada 9 makhluk yang sama kayak Kurama. Jadi 9 makhluk ini disebutnya Biju. Dan ternyata Biju ini asal mulanya itu bukan dari anime Naruto. Jadi Biju di Naruto ini diambil dari cerita mitologi di Jepang. Dalam mitologi di Jepang ada kisah terkenal yang namanya peperangan 9 dewa. Gak jauh beda sama di Naruto lah. 9 dewa ini temenan tapi nggak begitu akur. Dan kalau kita lihat dari segi bentuk yang di mitologi dan di anime Naruto ini kira-kira sama nggak sih? Jadi kita bahas Biju dari ekor 1 sampai ekor 9 di video kali ini. Yang pertama itu ada yang namanya Ichibi ekor 1 atau yang namanya Sukaku. Sukaku ini bentuknya rakun raksasa berekor 1. Konon katanya Sukaku ini dulunya pendeta dari Nara, tapi kemudian dikutuk sama Yamata no Orochi. Sukaku tinggalnya di gurun. Dia punya simbol elemen angin. Ichibi ini di anime sama di mitologinya bentuknya hampir sama. Dari bentuk, nama, sampai kemampuannya. Dia juga punya kemampuan hujan pasir dan bisa memanipulasi angin dan pasir. Katanya Sukaku ini bisa dapat kekuatan lebih dari jiwa-jiwa orang yang mati di gurun. Jadi di awal aku sudah bilang kalau Biju ini terkenal dari cerita peperangan 9 dewa. Dan Sukaku ini dari awal itu udah perang sama biju-biju lainnya. Sukaku pernah bertarung 5 kali. Dia pernah menang sekali lawan Yombi ekor 4. Tapi Sukaku pernah kalah 3 kali lawan Sambi si ekor 3. Terus Sukaku juga pernah 1 kali kalah lawan Nibi si ekor 2. Dan pernah 1 kali kalah lawan Rokubi si ekor 6. Sukaku pernah mau diajak perang sama Hachibi si ekor 8 tapi dia kabur. Akhir cerita Sukaku ini dikalahkan sama Biksu Nara bernama Oraga Nakashimu dengan berbagai macam kekuatan sihir. Biksu ini menggunakan ketel. Biksu ini menggunakan ketel tanduk rusa buat menyegel Sukaku. Kedua ada Nibi seekor 2 atau Nekomata. Seekor 2 ini biasa disebut Nekomata. Sesuai sama namanya lah ya, Neko yang artinya bentuknya itu kucing dan ekornya ada 2. Kalau di anime Naruto sih namanya Matatabi, tapi bentuknya kurang lebih mirip lah. Katanya Nekomata ini awalnya kucing peliharaan biasa, tapi sering disiksa sama majikannya. Akhirnya setelah umur 10 tahun, tiba-tiba aja ekor dia membelah jadi 2. Dan setelah ekornya muncul 2, kekuatan sihirnya jadi meningkat. Nah, karena mitologi ini, orang zaman dulu tuh ada yang percaya kalau punya kucing, ekornya harus dipotong biar nggak jadi 2. Dan biar si kucing ini nggak berubah jadi monster. Jadi apa ini alasannya banyak kucing di sini itu ekornya nggak ada? Si Nekomata ini tinggalnya di hutan kematian di utara Hokkaido. Dia dipelihara sama dewa kematian. Nekomata hidup dengan memakan mayat dan jiwa-jiwa orang yang mati. Nibi atau si Nekomata ini punya kekuatan yang cukup wow. Dia bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang. Jadi suka-suka dia aja gitu. Kalau nggak suka ya tinggal dimatiin aja orangnya. Katanya dia juga bisa membangkitkan orang mati. Di Edo Tensei, simbol elemen Nekomata itu kegelapan. Kalau di Naruto, Nibi atau yang namanya Matatabi ini punya elemen api. Nekomata punya sifat pengen mendominasi peperangan 9 biju. Dia pernah menang 2 kali di peperangan, 1 kali lawan Sambi, seekor 3, dan 1 kali lawan Nanabi, seekor 7. Pernah saking mendominasinya peperangan, dia pernah beraliansi sama Gobi, seekor 5, buat ngelawan Kyuubi. Tapi sayangnya dia kalah di peperangan itu, malahan hampir mati. Jiwa Nekomata diangkat sama dewa kematian, tubuhnya disegel di tempat suci di hutan kematian. Jadi sedekat itu dewa kematian sama Nekomata. Yang ketiga ada Sambi seekor 3 atau biasa disebut Isonade. Sambi alias seekor 3 ini kalau di Naruto namanya Isobu, ya kan? Kalau di mitologinya namanya Isonade. Bentuknya juga agak beda. Kalau di Naruto tuh Sambi bentuknya kayak kura-kura dengan cangkang berduri. Terus ada 3 ekor. Kalau di mitologi Jepang, Sambi atau Isonade ini bentuknya kayak ikan hiu, tapi punya tanduk dan ekornya berjumlah 3. Dan tempat asal Isonade ini udah jelas di air kan ya. Jadi dia punya simbol elemen air. Dia punya kekuatan untuk mengendalikan air. Gak jauh beda sama di Naruto. Kalau di Naruto ada tambahannya dia bisa nyiptain asap atau kabut halusinasi. Kamu pernah tahu Samehada nggak? Samehada, tempatnya download anime. Bukan, Samehada. Nah itu juga berasal dari mitologi ini. Jadi Samehada itu bawahannya Isonade yang menetap di perut Isonade. Perannya si Samehada ini buat nambah cakra si Isonade. Samehada bisa nambah cakra Isonade sampai 5 kali lipat. Isonade ini sedikit agak jahil. Jahilnya itu ngebunuh nelayan-nelayan. Jadi kalau ada perahu yang mendekat, ya tinggal dilahap aja. Gak ada yang bisa menghindari serangan Isonade. Jadi kalau ada nelayan yang lagi nangkap ikan, dia muncul diam-diam, gak akan ada yang bisa menyadari kehadirannya. Taunya kalau air laut tiba-tiba jadi gelap, berarti itu si Isonade sudah mulai mendekat.
Dan kalau sudah ada di fase ini, orang gak akan bisa kabur. Alias ya udah tinggal nunggu dimakan aja sama Izanade. Bisa dibilang dia adalah penguasa lautan. Kalau di perang Biju, Izanade pernah menang 2 kali. 1 kali menang lawan Sukaku, 1 kali menang lawan Nanabi atau seekor 7. Izanade pernah kalah sekali lawan Nekomata. Dan dia pernah kabur sekali saat lawan Hachibi. Izanade tumbang bukan karena lawan Biju, tapi dia dilumpuhkan sama seseorang nelayan dari Yokohama bernama Takuma Muramasa. Si nelayan ini siasatnya cukup pintar. Karena merasa nggak mungkin lawan Izanade, dia memilih menangkap Samehada, bawahannya si Izanade. Dia berhasil ngenyegel Samehada di pot ikan hiu dan ditaruh di tempat suci. Karena Samehada udah gak ada, cakra Izanade mulai nipis. Jadi dia nggak bisa ngobrak-abrik lautan. Jadi jinak gitu dia. Yang keempat ada Yombi, si ekor 4, atau Shoko. Yang ini bentuknya antara anime sama mitologi beda jauh. Kalau di Naruto kan bentuknya kera, namanya Son Goku. Kalau di mitologi bentuknya ayam setengah ular, namanya Shoko. Konon katanya Shoko ini tinggal di Gunung Fuji. Tapi Shoko ini awalnya ayam jantan sama ular yang sedang memadu kasih. Ya mitologi emang gak ada yang masuk akal sih. Mereka itu ceritanya kan pacaran di gunung gitu. Nah, gak tahu dari mana datangnya pas mereka lagi asik berduaan, di daerah situ muncul angin beracun gitu. Akhirnya ayam sama ular ini menjadi satu dan berubah jadi raksasa. Dan inilah Shoko dengan bentuk ayam setengah ular. Aneh. Si Shoko ini kan punya 4 ekor. Nah, dari ekor-ekornya ini dia bisa mengeluarkan gas beracun dan abu vulkanik. Jadi kalau ditanya kemampuannya ya mengeluarkan racun sama abu vulkanik. Gak jauh beda sama kemampuannya Son Goku yang ada di Naruto. Meskipun punya kekuatan bisa ngeluarin racun gitu, Shoko termasuk Biju yang paling lemah. Dia pernah berpartisipasi dalam 4 perang. 1 kali kalah lawan Sukaku, Nanabi, sama Gobi. Dan 1 kali lagi kabur dari Rokubi. Karena lemah, Shoko ini pernah hibernasi di kediamannya di Gunung Fuji. Konon katanya dengkuran Shoko mengakibatkan gempa di sekitar gunung. Karena dianggap meresahkan, 1 orang ahli ilmu periblisan bernama Yamazaki Ishiro mau menyegel Shoko. Berkat alatnya yang bernama kandang bulan berjaring, Yamazaki Ishiro berhasil menyegel Shoko dan kemudian diletakkan di dadar Gunung Fuji. Dadar maksudnya apa? Sampai sekarang kalau misalkan Gunung Fuji itu kenapa-kenapa, kita bisa nyalain Shoko lah ya. Yang kelima ini ada Gobi seekor 5 yang bernama Hoko. Kalau di Naruto kan namanya Kokuo. Bentuknya kalau di mitologi Jepang itu kayak anjing. Kalau di anime kan bentuknya kayak kuda, tapi mukanya kayak lumba-lumba. Aneh sih itu, kayak gitu. Hoko ini kan punya 5 ekor. Masing-masing ekornya itu mempresentasikan 1 elemen. Ada api, angin, air, tanah, dan petir. Jangan-jangan Hoko ini adalah avatar yang menghilang ketika dunia membutuhkannya. Sebenarnya agak-agak nyambung sama kekuatannya bisa mengendalikan 5 elemen, tapi aslinya Hoko ini dewa ilusi. Gak nyambung banget. Jadi Hoko ini termasuk Biju dengan kekuatan fisik urutan nomor 3. Tapi kalau kekuatan cakranya dia di urutan nomor 5. Lemah berarti. Meskipun punya kekuatan cakra yang kecil, Hoko ini punya cita-cita yang amat besar. Dia bermaksud menghancurkan alam semesta. 5 elemen yang dimiliki Hoko ini bisa bahaya banget. Tapi apakah dia berhasil menggapai cita-citanya? Jelas enggak. Dia emang pernah menang perang sebanyak 3 kali. 1 kali menang dari Nekomata, 1 kali menang lawan Shoko, dan 1 kali menang lawan Rokubi. Tapi nggak semudah itu ketika dia berhadapan sama Kyuubi. Padahal dia udah jadi aliansi sama Nekomata. Tapi masih aja gak bisa ngelawan Kyuubi. Tapi aliansi ini kalau dipikir-pikir agak aneh juga ya. Kan si Nekomata itu punya cita-cita untuk menguasai dunia. Hoko ini cita-citanya mau menghancurkan dunia. Yang satu mau menguasai, yang satu mau menghancurkan. Kira-kira mereka diskusinya gini kali ya. Aku mau menghancurkan dunia. Bantu aku lawan Kyuubi ya. Nanti kalau dunia yang udah hancur, kamu yang jadi penguasanya. Terus si Nekomata aslinya ngebatin, apa yang mau dikuasain anjir kalau gak ada apa-apanya. Tapi ya udah dia mau aja, soalnya udah dikalahin duluan kan. Daripada nyawa melayang. Pas nyerang Kyuubi, kondisi Hoko itu nggak jauh beda sama Nekomata. Dia lemas, lemah, dan tak berdaya. Dan akhirnya dia kabur healing ke gunung. Dia balik ke tempat asalnya di dekat gunung api Kyushu, di dalam pohon raksasa buat nyembuhin lukanya. Akhir cerita, ya udah dia healing diem aja di situ. Selanjutnya ada seekor 6, Rokubi no Raiju. Kalau di Naruto itu namanya Saikek.
Bentuk Rokubi di anime sama di mitologi juga beda jauh. Kan kalau di Naruto itu bentuknya kayak siput gitu kan ya. Tapi kalau di mitologi Jepang bentuknya kayak berang-berang. Aslinya Raiju. Raiju. Raju. Aslinya Raiju ini dewa petir, tapi lagi-lagi gara-gara Hachibi dia berubah jadi monster berang-berang. Karena awalnya dewa petir, dia punya kemampuan buat ngendaliin petir. Gak cuman itu, dia juga bisa terbang secepat kilat. Kalau dari segi sifatnya, Rokubi ini gak banyak tingkah, cenderung agak kalem. Gak suka ngamuk-ngamuk, tapi sekali ngamuk ya gitu, hancur semua karena petirnya. Kayak di Basara yang robot itu. Sekali ulti, jar, hancur semua. OP itu sih. Orang Jepang zaman dulu kan percaya kalau ada sesuatu yang tersambar petir itu disebutnya kena cakaran Raiju. Meskipun kalem, Raiju ini pernah ikut perang 5 kali. Menang 2 kali lawan Sukaku sama Shoko, kalah 3 kali sama Hoko, Hachibi sama Kyuubi. Kalah perang itu bukan berarti mati ya. Raiju ini justru matinya itu di tangan ninja. Atau tersegel. Kalau tersegel itu mati apa enggak? Ya pokoknya ada ninja yang namanya Sarutobi, yang kalau di Naruto itu Hokage ketiga, berhasil menyegel Raiju. Tapi kira-kira kayak gimana ya? Jadi pas tanding 1 lawan 1 ini si Sarutobi gunain teknik yang namanya Kinjutsu Raikiri, kayak punya Kakashi. Jadi teknik ini buat menangkis listrik. Dipotong aliran listriknya terus dipantulkan ke Raiju. Raju. Alhasil Raiju ini kena serangannya sendiri dan lemas. Pas Raiju udah gak berdaya, Sarutobi langsung menyegelnya. Yang ketujuh ada Nanabi seekor 7 atau Kaku. Lagi-lagi antara di anime sampai di mitologi, dari nama sama bentuknya itu beda jauh. Kalau di Naruto, Nanabi ini namanya Chomei. Chomei. Bentuknya kayak kupu-kupu. Sedangkan kalau di mitologi Jepang namanya itu Kaku, bentuknya kayak tupai. Tapi tupainya ini agak lucu, warnanya biru. Kayak keracunan gitu. Jumlah ekor Kaku kan ada 7, tapi ekor-ekor Kaku ini paling kecil di antara ekor biju lainnya. Kaku ini terkenal dengan sebutan si paling licik. Dia membunuh orang dari dalam tanah dengan cara melongsorkan tanah yang dipijak mangsanya. Nah, jelas kan dia tinggalnya itu di dalam tanah. Tepatnya di dalam tanah di pinggiran kota Nagoya. Dia menghabiskan hari-hari di dalam tanah. Sekalinya dia muncul di permukaan tanah, dia bisa menyamar jadi siapa aja. Sesuai dengan kemampuannya, dia bisa berubah wujud dan bisa ilmu sihir. Tapi dia bisa berubah wujud kalau dia punya tanah liat aja. Tanah liat yang bisa dibentuk-bentuk itu. Tapi kalau dia lagi gak punya tanah liat, dia gak bisa berubah. Kaku ini selain licik, ternyata hobi buat kabur. Dia 3 kali kabur pas perang lawan Nekomata, Izanade, sama Hachibi. Tapi dia pernah menang sekali lawan Shoko. Dan Kaku ini agak kasihan kisah hidupnya. Jadi tempat persembunyiannya ini diketahui sama masyarakat. Dan akhirnya para pejuang di kalangan masyarakat bersatu, terus ngebakar kediaman si Kaku. Sebenarnya gak terlalu tahu pasti apa yang terjadi. Harusnya sih kalau dibakar kediamannya, tanah liatnya gak mungkin hilang kan. Tapi kalau yang aku baca, gara-gara singgasananya dibakar, dia gak bisa berubah wujud lagi. Dan gak jelas pasti gimana dia bisa kalah. Entah kenapa Kaku ini jadi gak berdaya pas diserbu sama pejuang desa. Dia akhirnya disegel dan diletakkan di dalam kuil bumi. Selanjutnya ada Hachibi seekor 8, atau bisa disebut Orochi, atau Yamata no Orochi. Namanya kayak agak asing gitu kan, kayak Orochimaru. Tapi emang agak nyambung, soalnya Hachibi ini atau Orochi di mitologi Jepangnya bentuknya kayak ular. Kalau di Naruto itu bentuknya kayak banteng gitu kan, tapi ekornya gurita. Orochi dalam mitologi Jepang itu digambarkan sebagai sosok ular berkepala 8, berekor 8 dengan mata merah darah. Tiap kepala dari Orochi ini melambangkan simbol jiwa, hantu, kejahatan, iblis, dunia setelah kematian, dan kematian. Singgasana Orochi ada di Osaka. Dari kisah biju tadi, aku sudah banyak nyebut Hachibi sama Orochi kan. Jadi bisa dibayangin sekuat apa dia. Dia emang kuat banget, tapi aslinya dia itu lebih lemah daripada Hoko dan Nekomata. Ada orang dari klan Kusanagi yang mau naklukin dia pakai pedang legendaris Kusanagi no Tsurugi. Tapi gara-gara dia melakukan kesalahan, alhasil kekuatan pedangnya diserap sama Orochi. Jadi si Orochi ini jadi makin kuat. Jadi karena itu gak aneh kalau misalkan dia 4 kali menang di dalam perang. Ditambah lagi dia bisa mengubah pendeta jadi Sukaku dan mengubah dewa petir jadi Raiju. Raju. Tapi dia pernah sekali kalah pas lawan Kyuubi. Akhir hidup Orochi ini ada 2 versi yang berbeda. Pertama ada yang bilang Orochi ini akhirnya disegel dalam tubuh seseorang. Katanya dalam tubuh orang ini Orochi terus-terusan menunggu seseorang dari klan Yagami, musuh bebuyutan klan Kusanagi, buat ngebebasin dia. Versi kedua ada yang bilang Orochi ini merasakan banget
Jadi dia minta sesembahan seorang gadis tiap tahunnya dari masyarakat sekitar. Dan kabar ini didengar sama Dewa Susanoo. Akhirnya Susanoo pergi ke tempat Orochi dan ngajak mabuk bareng. Pas si Orochi ini mabuk, Susanoo memenggal kepalanya. Dan matilah si Orochi ini. Versi kedua ini nyambung sama kisahnya Dewa Susanoo. Soalnya Dewa Susanoo ini akhirnya nikahin gadis yang bakal ditumbalin itu. Yang mana yang benar, ya nggak tahu kok, tanya saya. Kan saya nggak hidup di zaman itu. Lanjut. Yang kesembilan ini ada ya Kyuubi, seekor 9 atau Yoko. Kalau di anime Naruto kan namanya Kurama. Kalau di mitologi ini namanya Yoko. Yoko. Karakteristiknya itu nggak jauh beda yang di anime sama di mitologi. Dia itu licik tapi cerdas. Cara ngomongnya itu juga sadis dan suka sarkas gitu. Yoko ini punya simbol elemen api. Dia nomaden gitu alias pindah-pindah. Nggak punya singgasana kayak biju-biju lainnya. Kenapa Yoko ini jadi biju terkuat? Jadi dia itu punya cakra yang banyak banget. Lebih banyak dari biju-biju lainnya. Awalnya Yoko ini diam menetap aja gitu. Nggak tahu pasti diamnya itu di mana dan dalam wujud apa. Tapi tiba-tiba pas Orochi punya kekuatan tambahan dari pedang Kusanagi tadi, Orochi ngebangkitin semua biju. Alhasil murkalah Kyuubi ini karena diusik kediamannya. Tapi Yoko itu nggak tahu siapa yang udah ngebangkitin dia. Jadi dia hidup dengan ngebunuh setiap orang yang lewat buat nyari tahu siapa yang udah ngebangunin dia. Nggak disebutkan lagi gimana Kyuubi bisa terlibat perang sama biju lainnya. Menurutku sih karena biju lain yang pengen berkuasa dan merasa akan terhambat jalannya karena masih ada Yoko. Jadi pada nantangin Yoko gitu buat perang. Atau bisa juga sebagai ajang pengakuan. Kalau bisa ngalahin Yoko itu berarti dia adalah yang paling kuat. Tapi Yoko sendiri tuh santuy. Yang lain berambisi buat nguasain dunia, dia sendiri sibuk buat nyari siapa yang udah bangkitin dia. Udah gitu dia menang terus kan setiap perangnya. Orochi dan Yoko ini perangnya itu bisa sampai 100 tahun. Dan di 100 tahun itu, Yoko juga belum tahu kalau yang bangkitin dia itu adalah si Orochi. Sangat tidak peka, atau si Orochinya aja yang pinter banget buat nutupin. Akhir hidup Yoko nggak ada yang tahu, tapi katanya karena perang 100 tahun sama Orochi, cakra dia itu makin nipis. Dia agak lemes, tapi masih bisa nopang tubuhnya. Nggak ada penjelasan lagi gimana nasib dia setelah perang sama Orochi. Mungkin matinya sama kayak di Naruto gitu. Jadi itu dia kisah 9 biju. Sebenarnya masih banyak mitologi lain kayak Kitsune atau rubah ekor 9 gitu. Nah, kalau dari cerita Kitsune itu semakin banyak ekor, cakranya semakin banyak. Umurnya juga makin panjang. Kalau di mitologi ini jumlah ekor kayaknya nggak ngaruh sama kekuatan fisik dan cakranya. Kamu paling suka biju yang mana? Oke, gitu dulu aja. Makasih udah nonton. Kalau misalkan kamu suka boleh di like, boleh di subscribe juga, boleh juga di share. Jangan lupa juga follow aku di Belajar Wibu atau Rizky Yang Putra Mulia di Instagram. Dan sampai jumpa lagi karena masih banyak cerita-cerita dari mitologi Jepang yang menarik untuk diceritakan. Ya nih.